close till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lato Pandita Channel. Seperti sebelumnya, di video yang ini dan yang ini saya sempat mengungkit bahwa saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Belgia, dan juga mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang hal demikian, bagaimana sih kita setelah kita menerima beasiswa FLIR UOS dan kemudian kita berkuliah di salah satu 5 universitas rujukan dari FLIR UOS dengan jurusan ini, dengan kota ini misalnya. Nah, kebetulan saya kuliahnya di Gen waktu itu, dan saya akan share berdasarkan pengalaman dan kemudian merujuk berbagai informasi yang valid dari yang saya dapatkan dari Google. Nah, karena sebelumnya saya sudah menjanjikan ingin membahas tentang sistem pendidikan Belgia. Kenapa kemudian sistem pendidikan Belgia itu sangat penting untuk kita ketahui? Karena setiap negara itu memiliki sistem yang berbeda-beda, di mana setiap negara memiliki berbeda-beda jurusan. Apalagi untuk FLIR UOS sendiri, jelas ada 5 universitas yang ini yang kemudian mereka jadikan rujukan. Dan di universitas tersebut, karena kebetulan berada di daerah Flanders, maka kemudian kita perlu tahu nih perbedaan-perbedaan yang ada di Belgia gitu ya, sehingga kita mungkin kalau misalnya ada exchange atau suatu saat nanti kita selesai dan melanjutkan misalnya PhD atau S3, kita jadi tahu nih misalnya. Nah, kembali lagi saya jelaskan bahwa ada 3 daerah di Belgia, yaitu daerah Wallonia, Flanders, dan Jerman. Kebetulan untuk beasiswa FLIR UOS itu menyasar daerah Flanders. Jadi karena FLIR UOS itu adalah beasiswa Flemish, ya, walaupun kemudian ada Universitas Brussel, karena kan Brussel adalah ibu kota negara Belgia sekaligus kemudian pusat daripada bisa dikatakan pendidikan dan pemerintahan itu. Biasanya mereka tetap menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak berbahasa Prancis, begitu kira-kira. Nah, oke, bagaimana sih dengan sistem scoring gitu ya, seperti apa kalau misalnya kan di Indonesia itu scoringnya bisa sampai 0 sampai 10, 0 sampai 100, tapi yang umum di Indonesia adalah 0 sampai 100. Kemudian mereka mengkategorikan nilai-nilai itu misalnya A, B, C minus dan sebagainya, fail misalnya untuk D atau E. Nah, kalau misalnya di sana tidak memakai huruf teman-temannya, tapi memakai angka. Nah, kalau dia bertanya rentang angkanya seperti apa sih Kak? Nah, kalau untuk angka sendiri itu adalah 0 sampai 20. Jadi 0 adalah nilai 0, tidak ada harganya sama sekali, tidak ada nilainya. 20 adalah nilai tertinggi, di mana nilai ini adalah nilai yang hampir tidak akan pernah diberikan kepada siapapun di Belgia. Nanti coba teman-teman cari, ada nggak sih ya orang yang pernah lulus dengan nilai 20, bahkan dengan sekelas ujian atau tugas tidak pernah ada sih. Yang pernah saya lihat adalah nilai 19 guys. Sementara nilai 19 itu adalah nilai yang sangat-sangat luar biasa. Nilai summa cum laude lah ya, seperti itu. Ini ngomongin dari kayak ujiannya ya, belum kalau nilai rata-ratanya seperti apa. Nah, karena saya ingin fokus tentang daerah Flemish, maka saya akan menjelaskan rentan-rentan nilai ya, kemudian beserta predikatnya. Jadi sistem penilaian di komunitas di Flemish itu ada 5 kategori. Yang pertama, dinilai luar biasa kalau nilai kalian itu 16,5 sampai 20. Ya, saya terus memasukkan 20 ya, meskipun tidak ada yang mendapatkan. Tapi at least 16,5 sampai 19 itu adalah nilai yang luar biasa. Artinya itu adalah nilai the top atau mungkin A++ ya. Saya nggak tahu kalau kalian ada yang nilainya A++, karena setiap universitas juga berbeda-beda ya. Nah, bagaimana sih rentan-rentan nilai yang ada di sistem pendidikan Belgia, khususnya daerah Flanders? Nah, di situ ada 5 sebenarnya kategori untuk penilaian itu, di mana tadi rentannya 0 sampai 20 ya. Nah, yang pertama adalah di kategori luar biasa jika teman-teman mendapatkan nilai starting dari 16,5 atau 17 sampai 20. Jadi, jika kalian mendapatkan nilai di rentan tersebut, Anda dianggap luar biasa, atau mungkin kategori summa cum laude seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kategori sangat bagus jika kalian mendapatkan nilai rentang antara 15 sampai 16 atau 16,5. Jadi kayak rentan nilai ini masih dianggap sangat bagus atau magna cum laude. Kemudian yang ketiga, kategori baik jika kalian mendapatkan rentan nilai antara 13,5 sampai 15. Jadi kayak rentan nilai ini nih baik dan bisa dikatakan cum laude. Jadi kalau di Indonesia itu dengan nilai tertentu itu biasanya kayak gelarnya cuma summa cum laude aja gitu. Jadi nggak ada istilah magna cum laude, summa cum laude gitu ya. Kalau di sini kayak dibagi-bagi. Yang pertama adalah summa cum laude, kemudian magna cum laude, dan kemudian cum laude. Dan ada juga cum fructu. Cum fructu itu adalah yang memuaskan, atau biasanya karena nilainya cukup, atau bahkan mungkin masuk kategori baik juga gitu, meskipun nggak cum laude, itu bisa cum fructu. Itu untuk gelar-gelar kelulusan gitu ya. Nah, kalau yang saya bahas ini adalah untuk gelar kelulusan ujian atau nilai-nilai yang dianggap lulus. Nah, kemudian yang keempat guys adalah kategori cukup atau pas gitu ya. Setidaknya kalian mendapatkan 10 dari 20. Artinya nilai 10, rentang 10
11, 12 itu masih kategori cukup gitu ya. Artinya kumpruk tuh bisa dikatakan demikian. Nah, kalian dianggap lulus kalau mendapatkan nilai 10 dan kalian akan gagal atau fail jika kalian mendapatkan nilai di bawah 10. Nah, ada beberapa universitas itu menerapkan sistem pembulatan, misalnya 9,8 dibulak menjadi 10. Ada juga yang enggak gitu, tergantung universitasnya. Nah, kalau di universitas saya bahkan untuk yang gagal di akhir perkuliahan atau udah mau lulus, nilai 9 itu juga tetap akan dianggap lulus dengan syarat cuman ada satu mata kuliah dan itu adalah mata kuliah pilihan, jangan sampai mata kuliah wajib. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada yang bertanya, Kak, bagaimana sih dengan kreditnya kalau misalnya di luar negeri, khususnya Eropa itu dibilang ECTS atau European Credit Transfer System, di mana setiap jenjang itu berbeda-beda. Kalau nggak salah kualitas itu 180-an, 160-an. Kalau misalnya untuk master itu 60 sampai 120 ECTS, di mana setiap satu ECTS itu 2 sampai 6 ECTS ininya bobotnya. Dan kalau ditanya perkuliahannya seperti apa? Ya padat gitu ya, baik secara teori maupun praktik. Dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai malam atau sore atau malam gitu. Jadi memang sangat-sangat padat. Mungkin teman-teman ada yang bilang, lah kalau saya kuliah di Indonesia itu cuma 2 kali seminggu, kadang cuma weekend doang, atau saya masuk setiap hari cuma kayak satu mata kuliah. Itulah bedanya kita berkuliah. Jadi aku rasa sih S2 di luar negeri itu setara dengan S3 di dalam negeri. Itu yang saya rasakan gitu loh. Karena memang saya memperhatikan PhD atau doktoral yang sedang menempuh jenjang S3 di luar negeri sana, itu mereka memang bisa seperti dianggap sebagai pekerja profesional begitu. Sementara di Indonesia ya udah kuliah-kuliah aja, mereka nggak kerja, mereka tidak digaji UMR gitu, mereka istilahnya bahkan bayar sendiri gitu. Sementara di luar negeri itu hampir semuanya itu adalah dibayar, meskipun kalau misalnya mereka self funding selalu ada kesempatan untuk kemudian mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu. Kalau misalnya masternya cuma 1 tahun, misalnya ilmu sosial berapa ya 60. Kalau misalnya kalian ilmu sains, pertanian misalnya, atau yang lain-lain gitu, misalnya kayak industrial engineering, teknik industri itu 2 tahun gitu ya. Yang paling penting teman-teman harus perhatikan bahwa 1/4 dari total ECTS yang kalian tempuh, yaitu 30 ECTS itu adalah tesis atau riset, terdiri atas proposal dan kemudian final tesis gitu loh, dimana kalian basis penelitian, hampir semuanya basis penelitian. Kalau untuk Universitas Ghent University itu adalah basis penelitian seperti itu. Mungkin juga kalau yang sosial tuh ada yang mungkin sistem kualitatif seperti itu ya, ada kuantitatif, ada cuma survei doang, itu tergantung jurusan teman-teman ya. Nah, kemudian kayak gimana sih perkuliahannya di kelas, Kak? Nah, perkuliahannya itu tuh ada kelas tutorial di mana dosen-dosen mempersiapkan PowerPoint-nya, dan kemudian itu start jamnya itu dari jam 7 atau jam 8 sampai kemudian jam 4 jam 5 sore. Dan kalau ada praktikum itu berpisah daripada teori, itu biasanya diadakan di malam hari atau sore sekali sampai jam 7 malam. Jadi tidak jarang sekali mahasiswa-mahasiswa misalnya jurusan saya yang memang masuk ilmu sains, kita itu sampai hampir menginap di laboratorium gitu, bisa sampai jam 12 karena memang bukan sesuatu yang dikerjakan singkat. Kadang kalau di Indonesia kita praktikum itu cuma bentar doang. Kalau misalnya ini kita benar-benar kayak dituntut untuk menguasai banget gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selain ada praktikum dan ada kemudian tutorial di kelas, juga ada field trip nih. Field trip ini biasanya dilakukan di waktu-waktu summer atau libur-libur musim panas, di mana sebetulnya mereka sudah memasukkan dalam kurikulum, tapi mereka tidak mengganggu jam efektif. Maksud saya adalah 4 bulan yang memang betul-betul mereka akan pergunakan untuk memberikan tutorial dan praktikum. Mereka sudah ada jadwal yang jelas di kelas mana, kemudian waktunya kapan, seperti itu. Dan biasanya setiap dosen yang masuk itu memberikan lecture dengan menyiapkan PowerPoint. Jadi kita tuh benar-benar bisa mendownload di platformnya website jurusan kita. Kita bisa download dan kita bisa pelajari ulang, dan kemudian kita bisa bertanya kalau misalnya ada yang nggak diketahui gitu. Dan kemudian hal lain yang kemudian sangat penting juga, jujur ini salah satu hal yang saya miss banget adalah teman-teman sambil kuliah itu berusaha lah untuk bikin jurnal, mengkritisi sebuah tulisan segala macam, atau bikin paper-paper sederhana yang bisa diikutkan di esai atau dipublish gitu ya, untuk di Indonesia misalnya. Kalau kalian misalnya adalah penerima beasiswa dari Indonesia, kalian bisa bikin paper-paper dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dan dipublish di jurnal-jurnal misalnya Sinta, karena mumpung kalian terafiliasi di sebuah kampus. Dan jangan lupa kalian bisa menghubungi dosen-dosen kalian selama S1 atau di tempat
kalian bekerja gitu ya saat di Indonesia. Kemudian yang paling penting sebagai mahasiswa master gitu ya, berdasarkan pengalaman adalah penting sekali namanya self learning. Kita ngatur waktu kita, susun jadwal, misalnya bulan ini aku akan menguasai buku ini, dicicil gitu ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu waktu saya pernah kuliah di Belanda itu, kita ujiannya itu per 1,5 bulan. Jadi kayak setelah berapa modul itu, istilahnya modul gitu ya, modul tutorial, kita langsung ujian tuh. Jadi kayak nggak ada masa ujian gitu loh, kayak minggu-minggu ujian. Sama seperti di kampus Gen University itu kebetulan adalah ada masa-masa ujian. Nanti saya akan bahas di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong misalnya di kelas, seperti apa sih sebetulnya dosen yang membawakan materi ya? Mereka punya PowerPoint, terus mereka menjelaskannya secara details. Kalian bisa interupsi, kalian bisa bertanya segala macam, bahkan jangan melewatkan sama sekali jika kemudian tidak mengerti, karena itu akan menyusahkan diri teman-teman sekalian pada saat ujian. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang UAS-nya. Nah, ini memang ketika kita ngomongin UAS, kita ngomongin sesuatu yang sangat-sangat penting, karena hanya nilai itulah tersebut yang bakal masuk ke dalam nilai akhir kita. Yang sebetulnya kalau ngomongin exams itu biasanya ada juga nilai praktikum, dan di praktikum itu kalau misalnya kayak itu ada persentasenya, misalnya UAS. Hampir rata-rata UAS itu mengambil porsi persentase tertinggi dari nilai hasil akhir kita. Jadi usahakan banget teman-teman kalian belajar sampai tidak ada penghabisan untuk mendapatkan nilai yang baik. Karena anggap saja misalnya praktikum kalian atau kehadiran kalian kurang segala macam, keaktifan di kelas itu sangat kurang, tapi kalian bisa benar-benar do your best, melakukan yang terbaik selama maksudnya untuk ujiannya dan menghasilkan nilai 18-19 begitu, itu akan sangat support nilai kalian, karena itulah yang bakal dicatat di situ. Kalau kalian misalnya dapat 18-19 itu nilai-nilai dewa lah kalau mungkin bahasanya di Belgia itu, kalian bisa sangat support nilai kalian. Mungkin kalian in the end dapat 16 atau 17 meskipun itu tidak tidak terlalu aktif di kelas atau tugasnya ada yang miss segala macam, karena kan masing-masing ada persentasenya seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomongin masalah ujian, kapan sih Kak waktunya ujian? Jadi waktu di Belgia itu yang ujian adalah ada 2 kali, yaitu Januari dan kemudian Juni. Jadi 2 kali dalam setahun. Tapi ada juga retake teman-teman. Nah, bagusnya adalah ketika kita misalnya ujian nih di bulan Januari begitu ya, lalu kemudian kita ada retake, kita bisa mengambilnya Juni. Namun di Juni nanti ini kita akan ujian dengan mata kuliah yang berbeda karena udah masuk semester kedua misalnya. Tapi diberikan kesempatan, jadi kalian itu di samping ujian misalnya semester yang berjalan, kalian juga harus retake gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa kali sih Kak kita bisa retake? Nah, kalau untuk retake itu dalam setahun tuh ada 2 kali, yaitu bulan Juli, Agustus sama September gitu ya. Pokoknya itu 2 kali itu, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kayak itu masa-masa kalian bisa retake dan memperbaiki nilai-nilai yang sudah ada. Memang cukup lama sih, dan menurut saya itu adalah keuntungan yang kalian bisa dapatkan karena waktunya cukup banyak. Tapi jangan terbuai dengan waktu yang lama tersebut, karena di luar negeri sana saking terlalu padatnya kuliah atau terlalu banyaknya kegiatan, somehow itu kita lupa gitu ya menyusun strategi kita. Nah, itulah yang benar-benar kalian harus manage dengan baik. Nah, kemudian saya juga akan sangat menyarankan bahwa jangan pernah mencoba untuk pakai sistem kebut semalam atau kemudian sistem hafalan. Kalian harus mengerti. Karena sistem ujian di Belgia itu adalah, nah kalau di Indonesia itu kita tulisan nih, tulisan. Tidak ada istilah lisan. Kalaupun lisan sendiri aja. Nah, kalau ini enggak. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kita itu dikasih ujian tertulis gitu ya, ada 5 soal. Ada 5 soal, misalnya 2 soal diantara itu adalah dilisankan dengan harapan bahwa kita bisa menjelaskan, ada konfirmasi pengetahuan seperti itu. Dan biasanya nilai mereka tuh bisa sampai 50%, 40% guys, dari total semua soal tadi. Jadi mereka tuh nggak terlalu banyak ngasih nomor sebetulnya, tapi itu pendalamannya itu loh, kayak jawabannya bisa sampai berlembar-lembar atau bisa setengah halaman doang. Justru kalau misalnya panjang, ada juga dosen yang langsung tak gitu, langsung nggak mau memberikan kita nilai yang ini karena terlalu bertele-tele katanya, not straight to the point. Apalagi kita sebagai orang Indonesia sering sekali kita run the bush gitu. Aku salah satunya pernah ditegur seperti itu, katanya banyak banget nulis tapi ini sebenarnya poinnya cuma ini gitu. Nah, memang penting sekali kita tuh menulisnya secara concise gitulah, sepadat mungkin sehingga langsung bisa dimengerti. Nah, kemudian tips selanjutnya yang akan saya kasih adalah
Kalian kalau misalnya punya modul nih atau punya perkuliahan, kalian bacalah, cicilah sedikit demi sedikit. Di Belgia itu kondisinya sangat nyaman sebetulnya belajar. Kalau kita bosan, kita ke kafe, kita ke perpustakaan umum, kita bahkan ke taman, dan orang tuh nggak ada yang ganggu, nggak ribut gitu loh. Jadi kayak benar-benar kita bisa belajar. Aku pernah merasakan demikian waktu saya ada beberapa retake, dan alhamdulillah berhasil gitu meluluskan, meskipun masih akhirnya ada beberapa lagi aku harus ulang lagi, tapi itu sangat-sangat maksimal karena saya cicil tuh, karena aku ngerasa kayak oh ini lumayan banyak nih, sampai 5 retake waktu itu. Karena dikumpul tuh ya, kayak dari semester ini, jadi berkumpul lah misalnya di bulan 9, karena misalnya nggak retake yang pertama nggak berhasil gitu, jadi kayak ngumpul, jadi bisa sangat banyak gitu loh teman-teman. Dan hal lain yang perlu kalian lakukan adalah berbanyak diskusi. Jadi dengan diskusi itu kalian bisa bertukar pikiran dengan teman-teman, karena saya jamin deh, kalian ikut di kelas itu somehow kalian ada language barrier, kalian nggak terlalu paham apa yang dosennya jelaskan karena terkait dengan bahasanya mereka terlalu tinggi, terlalu cepat, seperti apa. Meskipun kita bisa interupsi, tapi itu it doesn't really create in effect gitu, tidak akan berefek banget gitu, karena memang somehow kita merasa takut untuk kemudian interupsi. Kalau kita pun kita interupsi, mereka ujung-ujungnya akan tetap seperti itu karena mereka udah terbiasa. Mereka kan rata-rata profesor, jarang sekali aku menemukan dosen-dosen di Gen University itu bukan profesor, semuanya sih adalah profesor sih. Jadi kayak profesor ngajar S2. Kalau Indonesia kan profesor kan jarang gitu ya, jadi kayak untuk S2 masih bisa lah, untuk doktor gitu ngajar gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian bisa membentuk kelompok-kelompok belajar. Dulu aku ada beberapa momen di mana aku tuh join sama kelompok-kelompok belajar, karena ternyata itu sangat-sangat membantu kepercayaan diri kita, karena ada sharing knowledge di situ. Kayak ada sesuatu yang kita nggak tahu, kita jadi tahu dari teman kolega diskusi kita, kelompok kita itu. Dan usahakan kalian yang kompak gitu loh. Jadi kayak bukan cuma untuk sekali doang, tapi kayak untuk sustainable friendship gitu loh, kayak yang berkelanjutan. Kalian bisa tetap berteman dan kemudian nyaman. Saya kemudian kalau bertanya atau mengutarakan pendapat itu tidak canggung seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian jangan lupa berinteraksi dengan profesor. Email mereka sangat-sangat senang untuk menjelaskan, bahkan mereka kadang menawarkan oh besok ada waktu nggak setelah ini gitu. Dosennya, profesornya yang kemudian meminta gitu waktu kita, kayak besok ada waktu nggak aku jelaskan setelah misalnya di saat break di lunch gitu lah, aku jelaskan seperti itu. Jadi saya rasa peluangnya untuk kemudian kita sukses berkuliah di Belgia itu cukup besar. Yang penting kita mengetahuinya gitu ya. Nah, selanjutnya akan saya bahas adalah apakah kemudian tadi kan saya sudah menyebut summer course segala macam. Nah, hal lain yang juga kemungkinan besar akan kalian lakukan adalah internship. Nah, berdasarkan pengalaman saya itu ikut international internship atau professional internship, di mana memang itu adalah program yang ditawarkan. Tapi aku juga bisa milih untuk tetap stay di Gen University atau di Belgia untuk kemudian magang di tempat penelitian saya atau di kampus lain yang ada masih di negara yang sama atau negara Belgia atau di kota yang sama bahkan gitu ya. Yang penting linear atau cocok. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang kalian dapatkan. Kalau menurut saran saya nih, untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin, kalian bisa ambil program international internship. Misalnya balik ke negara kalian sendiri, itu kan masuk international internship. Jadi karena kan lintas negara atau ke negara lain, misalnya Philippines, sesuai dengan jurusan teman-teman. Teman saya kemarin yang bukan sama jurusan, ada yang ke Kuba, ada yang ke Ekuador, ada yang ke Filipina, ada yang pulang ke negaranya masing-masing, dan kemudian negara masing-masing mereka tuh ternyata perusahaannya ada cabang di negara lain gitu, ada yang ke Jerman. Menurut saya itu adalah bisa menggali pengalaman kita supaya lebih kaya begitu ya. Nah, selanjutnya sering banget juga itu ada studium general atau kuliah umum, di mana kalau ada kuliah tamu dari universitas-universitas parlente misalnya Wageningen, kalian tuh benar-benar harus ngikutin gitu ya. Nah, khusus untuk jurusan saya merasa bahwa beberapa dosen kontrak itu mereka adalah dosen-dosen yang berkualitas dari Wageningen University, you know lah. Kalau Wageningen University adalah salah satu universitas top di dunia yang di bidang pertanian gitu ya, kemudian environment dan lain-lainnya. Nah, sampai saat ini kira-kira seperti itulah teman-teman yang saya bisa jelaskan untuk sistem perkuliahan di Belgia. Nanti kalau misalnya ada yang miss, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, kalau kalian misalnya juga ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.